Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Belkis Saudara Tulia, NBI 11520000076 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sehubungan untuk memenuhi tugas Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Patriotisme di kelas R, saya akan menjelaskan tentang budaya daerah di Indonesia yang mana merupakan pembelajaran yang sangat umum di pendidikan kewarganegaraan serta patriotisme. Sebelum kita lanjut, saya akan membahas sedikit tentang budaya daerah di Indonesia. Apa sih budaya daerah di Indonesia itu? Budaya daerah merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia, di mana keseluruhan kebudayaan lokal ada di setiap daerah masing-masing di Indonesia. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantoro, kebudayaan di Indonesia adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kutipan pernyataan ini merujuk pada paham kesatuan yang dimantapkan sehingga ketunggalikaan makin lebih dirasakan daripada kebinekaan. Wujudnya bisa berupa negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, serta bahasa nasional. Nah, seperti yang kita ketahui, budaya daerah di Indonesia itu sangat amat beragam macamnya. Mulai dari budaya rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, alat musik tradisional, bahkan upacara adat yang sangat beragam. Ada upacara kematian, upacara kelahiran, upacara pernikahan, serta upacara kesucian. Maka dari itu, semua budaya tersebut perbedaannya terbagi menjadi 34 sesuai dengan provinsi yang ada di Indonesia masing-masing. Di mana Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dan mempunyai berbagai budaya di daerahnya masing-masing. Persis seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ngomongin perbedaan daerah di Indonesia nih yang sangat amat banyak beragamnya, saya akan menunjukkan beberapa budaya daerah di Indonesia. Pertama, pakaian adat tradisional. Pakaian adat tradisional memiliki arti budaya busana daerah yang biasa dikenakan untuk mewakili budaya atau identitas kelompok etnis atau suku bangsa tertentu. Contohnya ada Gorontalo. Pakaian adat dari Gorontalo ini biasanya dinamakan dengan Bilyu dan Makuta. Yang kedua, ada pakaian adat dari DKI Jakarta yang biasa kita temui, yaitu pakaian adat Betawi. Biasanya pakaian-pakaian adat Betawi itu dipakai saat karnival untuk merayakan suatu acara, kan? Dan yang ketiga, ada pakaian adat Kalimantan Selatan yang dinamakan Bagajah Gamuling Baular Lulut. Ini contohnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh tarian adat tradisional. Indonesia itu memiliki beragam tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun loh. Bahkan di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri budaya yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu ini. Pada kesenian tari, tarian tradisional di Indonesia biasanya diiringi dengan alunan musik tradisional. Tarian-tarian yang ada memiliki latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi alam, sosial, dan budaya tempat tarian itu berkembang. Nah, ini adalah contoh dari tari tortor. Tari tortor biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu atau saat hajatan tertentu yang diadakan oleh masyarakat Sumatera Utara. Dalam pementasannya, tari tortor selalu diiringi dengan alunan alat musik gondang. Dengan iringan dari gondang ini, penari akan melakukan gerakan khusus seperti melambai, menyatukan tangan, dan memberi hormat.
Tari tortor ini juga sangat terkenal loh, terlebih pada acara kenegaraan yang biasa dibawakan sebagai sambutan kepada tamu luar negeri yang datang. Yang kedua, ada tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Tari jaipong ini pasti nggak asing kan, karena biasanya di setiap acara itu akan ada tari jaipong yang biasanya ada di awal acara resmi gitu. Nah, tarian jaipong ini, gerakan tarinya itu dinamis dan atraktif. Yang uniknya biasanya menggabungkan unsur tari dengan unsur pencaksilat. Mari kita lihat cuplikan beberapa contoh tari tortor serta tari jaipong. Ini dia. Pamilon jaipongan rancage. Oke, gimana? Bener-bener keren banget nggak sih tarian-tarian yang ada di Indonesia ini? Untuk selanjutnya ada upacara adat. Upacara adat itu biasanya ada di pedalaman suku-suku pedalaman yang ada di daerah masing-masing. Nah, upacara adat itu biasanya yang paling terkenal itu ada di suku Tengger. Upacara adat yang namanya upacara adat Kasada. Biasanya ini dilakukan oleh masyarakat suku Tengger Jawa Timur yang memeluk agama Hindu untuk memohon pengampunan dari Brahma atau Dewa Pencipta. Yang mana suku Tengger ini melempar sejumlah sesajen ke kawah Gunung Bromo dalam pelaksanaan upacaranya. Oke, selanjutnya ada upacara adat Dahau yang berasal dari Kalimantan. Upacara adat Dahau ini diadakan untuk memberikan nama kepada anak yang merupakan seorang keturunan bangsawan. Terdapat banyak ritual yang dilakukan dalam upacara adat ini sehingga sekiranya berlangsung selama 1 bulan lamanya. Jadi upacara-upacara yang ada di suatu suku-suku di Indonesia itu benar-benar beragam dan biasanya menganut ke suatu agama. Jadi seperti kepercayaannya masing-masing, ada agama Hindu ataupun Konghucu dan Islam. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari budaya daerah di Indonesia yang sangat amat beragam. Dari 34, itu saya tadi sudah menyebutkan sekitar 7 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, karena beragam itu tadi, kita harusnya nggak heran akan ada konflik-konflik yang ada di masing-masing suku atau di daerah-daerah tertentu, tapi karena Indonesia itu menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mana bersatu tetap satu jua, jadi semua suku atau budaya di daerah masing-masing itu sangat amat toleransi dengan sesamanya. Jadi bisa kita lihat itu tidak banyak terjadi konflik di antara mereka. Karena mereka sangat amat saling menghargai satu sama lain serta tidak mengganggu satu sama lain. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.